Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ada gelombang kedatangan anak muda, Gen Z dan juga Gen milenial ke kediaman Pak Jokowi di Solo. Sebagian datang dengan seragam sekolah, sebagian dengan pakaian daerah, dan mayoritas dengan busana santai tapi rapih seperti sedang berwisata ke tempat yang jadi pusat perhatian. Mereka datang dengan penuh ceria, ramai berselfie, bergiliran menyalami Pak Jokowi, sebagian bahkan bernyanyi, berjoget, berdansa. Mereka datang dari Solo, Purwodadi, Semarang, Jogja, atau juga Pontianak, Manado, dan bahkan juga Jepang. Rumah Pak Jokowi berkembang jadi bak pusat wisata yang ramai setiap hari. Sebagian anak muda itu menyebut mereka datang karena FOMO atau Fear of Missing Out, istilah anak muda untuk gejala nggak mau ketinggalan kereta. Cuplikan datang ke rumah Pak Jokowi memang jadi tren yang terus terlihat di media sosial. Apa ada pihak yang memobilisasi mereka? Saya yakin tidak. Anak-anak muda itu terlihat datang dengan ketulusan untuk bertemu dengan mantan presiden yang sudah memimpin Indonesia selama 10 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya percaya Pak Jokowi sudah menjelma jadi figur budaya populer. Generasi yang sekarang berusia 17-30 tahun tumbuh ketika Jokowi sudah jadi tokoh nasional. Mereka mengalami masa SMP, SMA, bahkan kuliah ketika Jokowi jadi presiden. Akibatnya, Jokowi hadir dalam ingatan mereka bukan hanya sebagai pejabat negara, tapi sebagai figur yang selalu ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam teori komunikasi ini disebut parasocial relationship, hubungan emosional satu arah antara publik dan figur terkenal yang mereka lihat terus-menerus melalui media. Ini tidak berarti Jokowi tak lagi dilihat sebagai tokoh politik, namun kecintaan anak-anak muda ini mencerminkan perubahan cara pandang mereka soal apa itu politik dibandingkan generasi tua. Gen Z dibesarkan saat media sosial menempati posisi dominan. Teori-teori komunikasi mengatakan salah satu gejala utama dalam era komunikasi digital adalah apa yang disebut sebagai outrage industrial complex. Sederhananya, media online dan media sosial menjadi media utama politik yang diisi penuh kemarahan, kebencian, hoax, saling serang. Kaum tua terus membanjiri publik dengan segenap caci maki, tuduhan fitnah. Di dalamnya ada juga kaum buzzer yang terus memprovokasi perpecahan. Dan Jokowi adalah salah satu korban yang terus menjadi sasaran. Kasus tuduhan ijazah palsu adalah salah satu contoh utama. Kubu Roy Suryo terus-menerus mengulang-ulang fitnah itu tanpa bosan. Akhir-akhir ini kasus tuduhan korupsi Nadiem Makarim atau juga korupsi MBG pun dikait-kaitkan dengan Jokowi. Dan media massa, terutama karena sadar bahwa konten itu mudah sekali menarik penonton, terus juga mengangkatnya di acara-acara talk show mereka. Saya rasa ini semua memberi nama buruk bagi politik Indonesia. Anak-anak muda Indonesia ini sadar bahwa politik itu penting, tapi mereka muak dengan segenap konflik yang melekat erat pada politik. Pak Jokowi tampil sebagai perwakilan politik yang berbeda. Dia itu tetap humble, rendah hati, berbicara terbatas, tanpa menyerang dan menghina pihak lain. Dan lebih dari itu, orang juga melihat bahwa perilaku terhormat semacam itu juga dipertunjukkan oleh kedua putranya, Gibran dan Kaisang. Pak Jokowi sekeluarga dihajar, dihardik, difitnah hampir setiap hari. Tapi tak ada sedikit pun terlihat dendam atau kemarahan ditunjukkan Pak Jokowi. Maka yang terbangun adalah rasa hormat, rasa simpati, yang mungkin sekali juga terbangun karena rasa iba. Anak-anak muda ini tidak mendukung Jokowi karena alasan ideologis. Mereka cuma tahu tidak ada alasan untuk tidak melihat Pak Jokowi sebagai orang baik. Dan kini mereka melihat orang baik itu dizalimi. Anak-anak muda ini seperti ingin memberi pesan pada kaum tua bahwa mereka sudah capek dengan perang yang terus terjadi dan karena itu mereka ingin menunjukkan bahwa mereka menghormati Jokowi. Saya jadi teringat dengan ucapan Bambang Pacul dari PDIP setahun 2 tahun yang lalu. Dia bilang, kira-kira dalam pertarungan politik, jangan pernah menyakiti orang baik, karena menyakiti orang baik akan merugikan kita, membuat orang tidak mau mendukung kita. Ini yang saya rasa terjadi saat ini. Para politisi harus sadar bahwa bagi anak-anak muda ini, institusi, organisasi, partai politik bukan hal yang penting. Yang terpenting adalah figur, personality, terlepas dari mana dia berasal. Apalagi sejak awal karier politiknya, Jokowi sebenarnya punya karakter yang relatif sesuai dengan budaya digital. Dia tidak terlalu formal, bahasanya sederhana, sering tampil santai, mudah dijadikan meme, dan tidak terlihat berjarak.
Karena itu ketika anak-anak muda datang ke rumahnya, suasananya lebih mirip bertemu selebritas atau influencer daripada bertemu mantan kepala negara. Karena itulah suasananya tampak jauh lebih mirip festival budaya populer daripada kegiatan politik konvensional. Itu sebenarnya salah satu ciri khas politik abad 21. Batas antara politik, hiburan, media sosial semakin kabur. Anak-anak muda yang datang ini tidak sedang menyatakan dukungan politik aktif. Mereka lebih melihat Pak Jokowi sebagai semacam figur nostalgia nasional yang mereka kagumi. Di sisi lain, kita juga tidak boleh mengabaikan faktor ekonomi perhatian atau attention economy. Konten yang melibatkan Jokowi hampir pasti mendapatkan viewers tinggi, banyak komentar, dan kemungkinan viral lebih besar. Karena itu, bagi sebagian kreator muda, datang ke rumah Jokowi adalah juga peluang membuat konten yang menarik. Seringkali motivasinya adalah kombinasi antara rasa ingin tahu, hiburan, dukungan, dan peluang memperoleh perhatian di media sosial. Terlepas dari berbagai kritik terhadap dirinya, survei selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa tingkat kesukaan pribadi Jokowi relatif tinggi. Karena itu ketika ia kembali muncul di ruang publik tanpa atribut kekuasaan, sebagian anak muda merasa lebih bebas mengekspresikan kedekatan mereka. Kalau fenomena kunjungan anak-anak muda ke rumah Jokowi terus berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun setelah ia tidak lagi menjabat, itu menunjukkan sesuatu yang cukup langka. Biasanya mantan presiden perlahan menghilang dari perhatian generasi muda. Jika Jokowi tetap menjadi magnet bagi anak-anak muda setelah kehilangan jabatan, berarti yang disukai anak-anak muda ini bukan hanya kekuasaannya, melainkan figur pribadinya. Dan ini adalah modal sosial yang sangat besar. Yang terganggu dengan fenomena kunjungan ke rumah Jokowi bukan yang tidak sedikit. Salah satunya adalah kekhawatiran bahwa ini akan menimbulkan gejala matahari kembar di Indonesia, yakni ada dua pemimpin di hati rakyat Indonesia, Presiden Prabowo dan Pak Jokowi. Ini tentu saja sebuah kekhawatiran yang mengada-ada. Kendati berulang kali difitnah ingin mempertahankan kekuasaan, semua bukti agaknya sudah cukup jelas menunjukkan Jokowi tidak punya ambisi kekuasaan apa-apa lagi. Dengan kata lain, popularitasnya tidak bisalah dicurigai untuk melemahkan legitimasi Presiden Prabowo. Yang saya tahu justru sebaliknya. Jokowi adalah pendukung setia pemerintah dan Prabowo sendiri. Jokowi adalah orang yang berjasa memenangkan Prabowo menjadi presiden. Sampai saat ini pun Jokowi tetap jadi tokoh utama yang terus menyeru para pendukungnya untuk mendukung penuh Prabowo Gibran. Kalau saat ini mungkin popularitas Jokowi lebih tinggi daripada Presiden Prabowo, itu bukanlah sesuatu yang dirancang sengaja. Dalam bahasa media sosial, Jokowi mungkin lebih mudah dijadikan konten, lebih containable. Rumahnya di Solo terbuka untuk dikunjungi. Orang bisa datang berfoto, membuat video TikTok, bahkan kadang berinteraksi langsung. Prabowo tidak berada dalam posisi yang sama. Dia adalah presiden aktif, protokol keamanan jauh lebih ketat. Tidak mungkin anak-anak muda datang begitu saja ke rumah Prabowo lalu membuat video santai seperti di Solo. Jadi sebagian perbedaan ini muncul karena akses yang berbeda. Bagaimanapun, saya percaya Jokowi justru bisa jadi aktor yang berperan dalam menjaga kestabilan politik Indonesia. Kita tahu kekecewaan terhadap pemerintah Prabowo sudah semakin menguat. Dalam konteks inilah Jokowi bisa berperan besar. Di satu sisi dia bisa jadi tokoh yang menetralisir suasana, menenangkan para pendukungnya. Di sisi lain dia bisa menjadi orang yang dimintai pendapat pemerintah Prabowo. Gelombang kedatangan kaum Gen Z ke rumah Pak Jokowi adalah sebuah fenomena politik yang sehat. Walau tidak dengan rencana yang diniatkan, anak-anak muda itu bisa belajar tentang politik yang damai, rendah hati, bermartabat, dan bersahabat. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.